Halo semuanya, selamat datang di sesi penjelasan kita kali ini. Kalau Anda tipe orang yang suka belajar cepat, fokus, dan pengen banget langsung ngeberesin ruang kerja digital Anda, wah, Anda ada di tempat yang tepat. Hari ini kita bakal bongkar sesuatu yang kelihatannya sepele, tapi jujur aja sering bikin pusing kepala. Kita bicara soal siklus hidup sebuah folder, mulai dari awal dia dibuat sampai akhir hayatnya. Percaya deh, menguasai manajemen file dasar kayak gini benar-benar bisa mengubah cara Anda bekerja selamanya. Coba kita jujur-jujuran sebentar. Coba deh, intip layar desktop atau folder dokumen Anda sekarang juga. Apa yang Anda lihat? Lautan icon yang berantakan di mana-mana? Kalau Anda sering ngerasa deg-degan atau panik pas harus nyari satu file penting di tengah ratusan file lain yang numpuk gak karuan, Anda nggak sendirian. Kekacauan digital ini masalah nyata loh, benar-benar menguras waktu dan energi kita setiap hari. Tapi tenang aja, solusi dari masalah ini tuh ternyata jauh lebih gampang dari yang Anda bayangkan. Oke, mari kita langsung bedah masalah ini. Di panduan ini, kita punya 5 poin utama. Pertama, dasar manajemen file. Terus yang kedua, membuat folder baru. Ketiga, mengubah nama folder. Keempat, menghapus folder sementara. Dan yang terakhir, menghapus folder secara permanen. Nah, kita masuk ke bagian pertama. Dasar manajemen file. Buat mencegah dokumen yang berantakan dan bikin pusing itu, Anda sebenarnya cuma butuh menguasai 2 keterampilan fundamental. Serius, cuma 2, membuat dan menghapus folder. Udah, itu aja. Bayangin, cuma dengan menguasai 2 tindakan super simple ini, entah Anda pakai Windows atau Mac OS, Anda udah bisa pegang kendali penuh atas file-file Anda. Ini tuh ibarat fondasi utama buat semua kesuksesan manajemen file Anda ke depannya. Lanjut ke bagian 2, membuat folder baru. Kalau Anda baru aja mau mulai merapikan, ini dia metode tradisional yang paling bisa diandalkan. Ya, pakai mouse Anda. Caranya gampang banget. Pertama, buka File Explorer kalau Anda pakai Windows atau Finder buat Anda pengguna Mac. Kedua, arahin ke lokasi tempat Anda mau nyimpen folder itu, misalnya nih, di desktop. Ketiga, tinggal klik kanan di area yang kosong. Keempat, pilih menu New atau Baru, terus klik Folder. Terakhir, ketik aja nama folder yang Anda mau dan tekan Enter. Rapi dan terstruktur banget kan? Ini cara klasik yang udah pasti berhasil kapan aja Anda butuh. Tapi tunggu dulu, mau kerja secepat kilat? Nah, ini dia rahasia para pro. Daripada repot-repot geser tangan ke mouse dan klik sana-sini, pakai aja jalan pintas atau shortcut keyboard ini. Buat pengguna Windows, cukup tekan tombol Ctrl, Shift, dan huruf N barengan. Buat pengguna Mac, tekan Command, Shift, dan N. Bam! Folder baru langsung muncul seketika di depan mata Anda. Percaya deh, pakai trik ini bakal menghemat banyak banget waktu Anda, apalagi kalau lagi sibuk-sibuknya merapikan file. Sekarang kita masuk ke bagian 3, mengubah nama folder. Pernah nggak sih salah ngetik nama folder? Aduh, kita semua pasti pernah ngalamin ini. Jari tiba-tiba kepeleset di keyboard, niatnya bikin folder laporan keuangan, malah jadinya laporan kenangan. Hayo ngaku. Nah, Anda nggak perlu panik, dan tolong banget, jangan langsung hapus folder itu cuma gara-gara salah ketik. Beneran deh, memperbaiki kesalahan kecil ini gampang banget kok. Sekali lagi, iya, Anda memang bisa pakai mouse, klik kanan, terus pilih rename. Tapi, mari kita tingkatkan efisiensi kerja kita. Coba cara ini. Klik foldernya 1 kali. Nah, kalau Anda di Windows, langsung aja tekan tombol F2 di keyboard. Kalau pengguna macOS gimana? Lebih gampang lagi, cukup tekan tombol Enter. Udah deh, nama folder bakal langsung tersorot dan siap buat Anda ketik ulang. Cuma butuh 1 tombol, super efisien dan kelihatan elegan banget. Oke, kita lanjut ke bagian 4. Menghapus folder sementara. Nah, sebelum kita mulai bersih-bersih dan menghapus apapun, Anda wajib paham konsep yang satu ini. Recycle bin di Windows atau trash di Mac itu ibarat jaring pengaman Anda. Ini semacam zona tunggu. Jadi, waktu Anda menghapus file atau folder pakai cara biasa, mereka tuh nggak langsung musnah begitu aja. Mereka dipindah ke sini dulu. Jadi, semisal Anda nggak sengaja menghapus folder yang ternyata masih penting, Anda bisa bernapas lega. Soalnya Anda masih bisa memulihkannya kembali 100% utuh tanpa ada yang hilang. Terus, gimana sih cara mindahin folder ke tempat sampah ini? Langkahnya simple banget. Klik foldernya 1 kali buat memilih, terus Anda bisa klik kanan dan pilih delete atau hapus. Tapi ingat dong, kalau mau cara yang super cepat, langsung aja tekan tombol delete di keyboard Anda, sesimpel itu. Efisiensi adalah kunci di sini, dan tombol delete ini bakal jadi sahabat baik Anda buat jaga desktop tetap bersih. Sampailah kita di bagian 5, menghapus folder secara permanen.
Ini dia tahap akhir yang absolut. Kalau Anda udah yakin 1000% kalau folder itu udah nggak dibutuhkan lagi, dan Anda nggak mau menuhin recycle bin, Anda bisa lewatin jaring pengaman tadi. Caranya, klik foldernya, terus tekan tombol Shift, dan Delete secara bersamaan. Nanti bakal muncul kotak peringatan, tinggal klik Yes. Tapi, perhatikan baik-baik peringatan ini. Tindakan ini sifatnya final. File Anda nggak akan mampir ke recycle bin dan tidak bisa dikembalikan lagi. Sama sekali nggak bisa. Jadi pastikan Anda menggunakan fitur ini dengan sangat bijak ya. Nah, tabel ini merangkum semuanya dengan brilian. Ini lembar contekan pamungkas buat Anda. Semuanya ada di sini. Mulai dari tekan Ctrl atau Command plus Shift plus N buat bikin folder baru, tekan F2 atau Enter buat ubah nama, sampai tombol Delete buat buang ke tempat sampah sementara. Saran saya, silakan ambil tangkapan layar atau screenshot sekarang juga. Menghafal jalan pintas ini tuh ibarat langkah terbesar yang bisa Anda ambil untuk menuju kehidupan digital yang bebas dari kekacauan. Gak terasa, kita udah menelusuri seluruh siklus hidup sebuah folder ya, dari awal dia diciptakan sampai penghapusan secara absolut. Sekarang, Anda udah dibekali pengetahuan teknis dan jalan pintas buat bekerja dengan jauh lebih cepat, efisien, dan pastinya tanpa rasa takut salah. Jadi, sebelum sesi penjelasan ini ditutup, saya mau nanya satu hal penting. Karena sekarang Anda udah punya semua alatnya, apa nih folder pertama yang bakal Anda rapikan hari ini? Nggak usah ditunda-tunda lagi, buka desktop Anda sekarang, praktekin jalan pintas tadi, dan ambil kembali kendali atas ruang kerja digital Anda. Selamat bersih-bersih!